Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah laqad fazal taqwa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, tentu lalu kita bersyukur pada Allah, lalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah yang tiada terhingga, kenikmatan-kenikmatan yang tidak mampu terhitung siapapun telah limpahkan pada kita. Pagi ini kita masih dalam keadaan beriman kepadanya. Pagi ini pun kita diberi Allah kesehatan, kesempatan, dan digerakkan hati dan badan kita hadir di rumah Allah ini, di Masjid Ahmad Dahlan ini, hadir dalam sebuah majlis yang mulia yang dikatakan sebuah taman-taman surga. Maka tentu kita mohon pada Allah semoga apa yang sudah kita jalani, dari niat kita, dari jalannya kita ke masjid ini, semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salam selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salam teruntuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan teruntuk umat beliau yang senantiasa ittiba kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pagi ini tema yang begitu penting, karena ini adalah rahasia terbesar yang dicari oleh seluruh umat manusia. Sebuah kata yang dimana kata itu semuanya mesti menginginkannya, bahkan semuanya berani mengorbankan apapun demi kata itu, yaitu kata bahagia. Pasti setiap dari kita pengen bahagia, bahagia keluarganya, bahagia pribadi kita, bahagia ketika berada dimanapun, termasuk bahagia di akhirat. Di balik kata bahagia itu ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu cinta. Apa Bapak Ibu? Cinta. Tanpa cinta tidak akan pernah merasakan bahagia. Tanpa cinta dalam keluarga itu sulit untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Tanpa cinta dalam masyarakat sulit untuk menjadi batu berkokok. Dalam lembaga tanpa cinta sulit untuk menjadi lembaga yang berkemajuan. Dalam organisasi pun begitu pula, tanpa cinta sulit untuk mengembangkan kemajuan organisasi. Maka cinta ini kata kuncinya. Barometer yang terpenting dari kata cinta ini adalah tentang bagaimana kita mengatakan cinta, tapi ada satu cinta yang tertinggi yang kita akan ngaji bareng-bareng di pagi ini di Masjid Ahmad Dahlan ini,
yaitu cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana meletakkan cinta pada Allah itu di atas segala cinta. Maka pagi ini kita akan tadabbur dulu di surat Shofat, karena di situ ada kisah istimewa, yaitu kisah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Biar kita bisa mengambil pelajaran, keteladanan dari pribadi Abul Anbiya ini, bapaknya para nabi ini, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dimulai dari ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin wa basarnahu bi ghulamin halim. Walamma balagha ma'ahu sa'yan qala ya bunayya inni ara bil manami anni adbakhuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. 100 sampai 102. Dimulai dari Rabbi habli minas sholihin. Doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami putra-putra yang soleh, anak-anak yang soleh. Karena jamaah dalam sejarahnya Nabiullah Ibrahim ini, beliau diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Salah satunya apa? Salah satunya adalah beliau ketika sudah menikah dengan Ibu Sarah, tetapi ternyata dalam jangka waktu yang lama sekali Allah juga memberikan tanda-tanda akan mendapatkan keturunan. Lama sekali. Maka beliau pun selalu berdoa pada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh. Anak yang soleh. Terlalu memohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdoa adalah Nabiullah, yang memohon setiap saat pada Allah agar diberikan kepada beliau anak yang soleh atau keturunan yang soleh. Tapi apakah kemudian langsung Allah kabulkan doanya? Ternyata tidak. Berjalan waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun berjalan demi tahun berjalan, tetap saja tidak ada tanda-tanda kehamilan. Tetapi yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, beliau tidak pernah menghentikan doanya kepada Allah. Selalu Rabbi habli minas sholihin. Kenapa? Karena beliau percaya. Karena beliau yakin Allah pasti mendengar doanya. Allah pasti akan mengabulkan doanya. Allah pasti akan memberikan kepadanya keturunan yang soleh. Walaupun tahun, 2 tahun, bahkan dikatakan sampai puluhan tahun tidak tampak ada kehamilan dari istrinya. Maka ini adalah keteladanan yang pertama dari Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau begitu berhusnudzon, begitu percaya. Maka cinta itu kan diawali dengan percaya. Percaya yang 100%, bahkan 1000%. Benar-benar yakin betul. Itu baru mau cinta. Orang kalau nggak percaya tidak mungkin cinta. Orang tuh kalau dia tidak begitu percaya, sulit dikatakan cinta. Ibrahim alaihissalam begitu yakin bahwa doanya pasti terkabul. Tidak pernah berhenti, tidak pernah kemudian mengeluh, ya Allah kapan ya Allah, kapan dikabulkan ya Allah, sudah lama saya berdoa. Tidak pernah. Selalu Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Terus dengan keyakinan Allah pasti
mendengar, Allah pasti akan mengabulkan. Maka kemudian jamaah, apa yang diyakini memang pasti benar. Karena Allah itu la yukhliful mi'ad. Ketika Allah berfirman, ya, ud'uni astajib lakum. Itu pasti. Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti aku penuhi. Itu kan pasti. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Inilah Nabi Ibrahim, ya, benar-benar istiqomah, mudah-mudahan dalam doanya, membesarkan Gulamin Halim. Maka mari jamaah, pelajaran hebat pertama kita untuk jatuh cinta pada Allah adalah yakin. Bukan cuma 100% yakin totalitas pada Allah. Karena sekarang banyak dari kita yang ngakunya beriman, ngakunya yakin, tetapi begitu diperintahkan oleh Allah, begitu Allah ingin buktikan cintanya, banyak dari kita yang kadang malah tidak begitu percaya padanya. Contoh ya, di Klaten saja, saya orang Klaten. Saya kadang keliling ke masjid-masjid di Klaten. Di Klaten itu jamaah, masjid banyak. Tetapi yang memakmurkan masjid kurang banyak. Artinya yang 5 waktu memenuhi masjid untuk rukun sujud di hadapan Allah itu dibandingkan dengan jumlah kakak yang muslim terlalu sedikit. Saya nggak tahu kalau di Gresik, insya Allah berbeda, bukan berbeda. Tadi malam dengar dari Ustaz Keswanto, Gresik itu 5 waktu bludak Ustaz. Alhamdulillah. Di Klaten tidak. Maka ini tanda tanya besar sebenarnya. Ini bukti Allah menguji. Dengan Allah memanggil hambanya, hayya 'alas shalah. Mari datang ke rumahku. Untuk apa? Kami jamu kamu. Kami jamu kalian semua, hai hamba-hambaku. Kenapa? As-shalah itu artinya doa, as-shalah. Artinya kita diundang oleh Allah. Untuk apa? Untuk meminta kepadanya. Diundang hanya untuk minta. Diundang hanya untuk silakan minta apa. Tidak usah bayar. Gratis. Diundang dengan kasih sayang. Silakan masuk ke rumahku. Ayo minta apa kamu? Kamu minta apa? Kamu minta apa? Kamu minta apa? Aneh ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ini diundang sama Sang Pencipta, pengatur segalanya, pemberi segalanya, dan dijamin pasti diberi. Tetapi ternyata banyak orang Islam itu yang kadang malah melengos itu enggan untuk memenuhi panggilan cintanya. Sini. Banyak kamu datang ke masjid. Padahal cuma diminta datang, diundang oleh Allah. Suruh minta. Tapi enggan ke masjid. Kenapa? Karena tidak begitu percaya. Masa sih? Karena nggak kelihatan. Ya, masa sih akan diberi apa-apa sama Allah? Itu saya sholat juga sudah banyak, tapi tetap saja begini. Karena nggak begitu percaya. Sehingga kadang kita bosan berdoa, lelah berdoa, bahkan sampai enggan berdoa. Kenapa? Nggak percaya. Capek. Maka Nabi Ibrahim itulah contoh.
teladan. Bagaimana tidak pernah berhenti untuk percaya kepada Allah. Dan pasti Allah akan beri. Nah itu kan contoh. Itu baru yang sholat. Hayya 'alal falah. Ini juga lebih indah lagi. Sini, ayo datang ke rumahku apa? Aku beri engkau kebahagiaan. Aku beri engkau kesuksesan dunia akhirat. Tapi ternyata banyak nggak mau. Jika di Klaten itu, saya pernah nanya kepada beberapa takmir masjid itu, Pak, di sini kakaknya berapa yang muslim? Di atas 200. Dengan masjid yang ukuran 8 ya 9. 200 itu harusnya sudah tak muat. 200 kakak itu berarti berapa? Hampir 400-500 muslim. Yang muslim berapa? 99,9%. Kan semuanya butuh sholat, tidak bedakan ini Muhammadiyah apapun. Sholat itu sholat. Ya, jamaah. Ternyata untuk nyari seperti dari kakak tadi sulit. Maka ini buktinya. Dan itu gak cuma satu masjid, mayoritas masjid. Untuk mencari yang benar-benar sholatnya sampai halaman itu sulit. Rasulullah SAW bersabda tentang fadilah sholat, ya, diantaranya apa? Asqalu sholatu idal munafiqina sholatul isya wal fajr. Fen arafu bihima. Kalau seandainya mereka orang-orang munafik itu tahu, orang-orang yang berpenyakit hatinya itu tahu betapa agungnya sholat, betapa hebatnya sholat, betapa fadilah yang diberikan oleh Allah, utama yang diberikan oleh Allah pada hamba di sholat itu. La'atau, menggunakan kalimat la'atau. Ya, pakai lam taukid di sini. Mereka orang-orang Islam itu, orang-orang munafik itu, semuanya itu ya la'atau. Mereka pasti akan datang berbondong-bondong ke masjid. Walau haqqa, walaupun dengan rangka sekalipun. Karena tidak mau ketinggalan. Tidak mau ketinggalan momen itu. La atau walau haqqa. Ya, tidak mau ketinggalan momen itu. Karena janji Allah begitu istimewa dalam sholat-sholat itu. Dan tidak usah bayar kan ke masjid itu, gratis. Minta, boleh, ya, bahagia dijamin. Tapi ternyata, kenapa kok masjid tidak penuh? Apa tadi jawabannya? Tidak begitu percaya pada Allah. Tidak yakin pada Allah. Walaupun ngakunya beriman, tapi belum kuat iman. Apalagi kalau diperintahkan yang lebih berat lagi. Ya, ternyata apa yang berkaitan dengan jihad bil amwal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini lebih berat lagi. Wa atu zakat, lebih berat lagi. Kalau yang tidak usah bayar, kalau yang hanya modal kemauan saja, banyak dari kita yang berat sekali untuk percaya pada Allah, apalagi mengeluarkan bagian daripada kerja keras kita, tentu lebih berat lagi. Ini Allah ini gimana? Kerja berat, ya. Kalau istilahnya orang Jawa itu, ya, sikil tibu sirah, sirah tibu sikil bahasa gitu. Ya. Kerja keras. Ini kok diminta untuk infak sedekah. Dikit-dikit infak sedekah. Kalau ngaji bahasanya sedekah. Ngaji sedekah. Infak sedekah. Suruh mengeluarkan. Apalagi zakat wajib. Berat.
karena nggak percaya. Coba kalau membaca surat, di surat Al-Hadid bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki wal musaddiqat, baik perempuan, wa aqradullaha qardan hasanan, dan mereka yang beri pinjaman. Allah menggunakan istilah berniaga, ya, utang piutang. Jadi kalau kita bersedekah itu ibaratnya Allah ngutang pada kita. Kita ngutangi Gusti Allah. Jadi kita menghutangi Allah. Itu bahasanya Allah sendiri, bukan kita bahasakan. Ya. Yudha'af lahum. Allah janjinya apa? Akan diganti dengan ganti yang yudha'af, dengan ganti yang jauh lebih berlipat-lipat. Gantinya bukan cuma sepadan, bukan sama, tapi ganti yang jauh berlipat-lipat. Walahum ajrun karim, bahkan tambah lagi bonusnya. Dengan ajrun, ya, dengan pahala yang kemudian diartikan dengan jannah. Gak cuma diganti di dunia Bapak Ibu, di akhirat pun diberi ajrun. Tapi karena banyak yang tidak yakin, tidak percaya sama Allah, coba lebih banyak mana Pak? Orang yang dermawan dengan orang yang bakhil. Bakhil. Ya, banyak yang bakhil. Bahkan di kota infak itu, Pak. Uang kita itu ada berapa warna Pak ya? Ada merah, ada hijau, biru ya, ada biru, ada hijau. Merah itu 100. Hijau itu biru itu 50. Itu ya mata uang terbesar kita akhirnya. Ada hijau 20.000, bahkan ada apa itu yang paling kecil, apa itu ya, abu-abu ya, kuning dan abu-abu. Kalau kita bawa di saku kita pagi ini merah, hijau, abu-abu atau kuning, mana yang akan kita masukkan di jalan Allah? Mana Pak? Yang merah, yang 100.000 atau yang abu-abu? Nanti dilihat panitia nanti ya, mana yang paling banyak dimasukkan. Kenapa? Karena tadi kita itu mengaku percaya, tapi tidak begitu percaya. Maksudnya itu. Lalu Allah jamin apa? Yudha'af lahum, diganti sama Allah pasti. Tapi kita nggak percaya. Karena kita belum jatuh cinta sama Allah. Cinta tapi belum cinta sesungguhnya. Sehingga tidak begitu yakin dengannya. Ya, sehingga masih jadi orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang pelit. Atau orang-orang yang masih menimbang-nimbang, ragu-ragu. Untuk menjadi orang yang, nih, bismillah, 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 bismillah. Kenapa? Belum begitu percaya. Maka mari lihat Nabi Ibrahim tadi. Ya, kita teladani beliau yang begitu yakin pada Allah. Ya, sehingga tidak pernah meninggalkan doanya. Karena yakin pasti Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia cinta pertama apa? Percaya. Maka di surat Al-Baqarah 165 ya, Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim, waladina amanu asaddu hubbalillah. Siapakah orang yang paling cinta pada Allah? Waladina amanu, itu orang yang sangat percaya pada Allah, yang yakin pada Allah. Maka pagi ini mari ya,
Keyakinan pada Allah itu kita munculkan, bukan sekedar yakin, tapi yakin yang benar-benar yakin, percaya. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang mujahiduna fisabilillah bil anfus wa bil amwal. Kita menjadi pejuang-pejuang Allah, baik dengan diri kita, menjadi orang-orang yang selalu datang, hadir ketika Allah memanggil. Dengan panggilan-panggilan cintanya, Allah menyeru kita sami'na wa ata'na. Allah perintahkan, kita pun sami'na wa ata'na. Kenapa kita percaya kepada? Nah, jangan dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari keteladanan Nabi Ibrahim tadi. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Ya. Jadi awalnya dulu ya, ketika Allah berikan Nabiullah Ibrahim fabasna bi gulamin khalil, Allah berikan mengabulkan doanya Nabiullah Ibrahim dengan diberikan putra yang soleh yang kemudian diberi nama Ismail. Maka di surat Ibrahim 34 ya, ada satu kisah dulu sebelum sampai ke sini sebenarnya. Jadi di Ibrahim 34. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Yang mana ketika Ismail masih bayi, sangat kecil, belum bisa apa-apa, masih bisa nangis saja. Allah perintahkan apa? Untuk meletakkan bayinya, bayi yang begitu lama ditunggu kehadirannya, bayi yang diidam-idamkan lahirnya dengan doa Rabbi hablin nasalihin tadi, ternyata begitu lahir disuruh berpisah. Dan pisahnya di mana? Suruh meletakkan bersama ibunya biwadin ghairi dzi zar'in. Bukan di rumah yang ada AC-nya, bukan di rumah yang ada kipasnya, yang ada makanan, ada kulkasnya, ada dapurnya, ada makan kita, tapi di tengah padang pasir yang ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tidak ada air, tidak ada orang. Coba Bapak Ibu, ini bayi sama ibunya. Padahal ibunya melahirkan putranya yang diidam-idamkan, suruh meninggalkan di tengah padang pasir yang gak ada air, gak ada makanan, gak ada minuman. Kalaulah bukan karena yakinnya pada Allah, bukan karena cintanya pada Allah, siapa yang tega? Siapa yang mentolo? Kalau orang Jawa mentolo gitu ya. Siapa yang tega? Kan Ibrahim yang juga seorang manusia seperti kita. Kemudian istri mana yang mau ditinggal di tengah padang pasir seperti itu? Jadi ketika diletakkan bayi itu di tengah padang pasir, sang istri kan berkata kepada suaminya itu Nabiullah Ibrahim, Allahu amaraka hada. Apakah ini karena Allah yang memerintahkan engkau, wahai suamiku? Kan Ibrahim ketika itu memang tidak berkata-kata kepada istrinya. Karena betapa beratnya meninggalkan istri anaknya di tengah padang pasir. Maka istrinya bertanya, Allahu amaraka hada. Apa ini perintah Allah? Dijawab dengan anggukan. Iya. Nah, istri pun berkata, kalau itu perintah Allah, tinggalkan kami. Allah yang akan menjaga kami. Allah yang akan beri makan kami. Maka ditinggalkan putra dan ibunya di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan. Dan benar begitu Nabiullah Ibrahim meninggalkan, tidak kelihatan. Bayinya sudah nangis. Nangis kepanasan, nangis kehausan, nangis kelaparan. Karena memang nggak ada makanan, hanya sedikit bekal yang dimilikinya.
Maka apa yang dilakukan ibunda Ismail yaitu Ibu Hajar? Beliau berlari, harapannya mungkin di atas bukit sana itu ada air, nggak ketemu. Turun lagi, lari ke bukit satu. Yang lalu ada orang yang bisa dimintai tolong, nggak ada orang lewat. Karena memang nggak ada manusia di situ. Mungkin ada apa, lari lagi, diulang lagi. Bisa jadi mungkin ada air, nggak ada ketemu lagi. Diulang berkali-kali. Tangisan bayinya semakin keras. Tak bisa direnungkan, dibayangkan ya Bapak Ibu ya. Perasaan ibu itu seperti apa gitu ya. Bayinya nangis kelaparan, kehausan, nggak ada makan, nggak ada minuman, dan suaminya nggak di sini. Kalaulah bukan karena keyakinannya pada Allah, kalau bukan karena ingin patuh dan taat pada perintah Allah, nggak kuat itu Ibunda Hajar. Nggak kuat. Perempuan mana yang kuat begitu kan gitu ya. Begitu pula dengan sang suami Ibrahim alaihissalam, nggak tega, nggak mungkin hatinya itu tega seperti itu meninggalkan istri anaknya di tengah padang pasir yang tidak ada makanan mie. Maka Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal. Tetapi kembali kepada ayat ini, buah dari keyakinan, buah dari keyakinan Ibunda Hajar, Allah kemudian munculkan mata air dari bawah kaki sang bayi. Artinya apa? Allah jamin, tidak mungkin kamu akan mati di situ gitu ya. Tidak mungkin kamu, kalau itu perintahku, tidak mungkin kamu mesti akan nggak bermanfaat. Pasti ada hikmah yang baik. Kan gitu masalahnya. Maka muncul mata air yang istimewa di tengah padang pasir, muncul mata air. Karena memang Allah itu inam aroda untuk ida aroda sayan ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah itu mudah apapun itu kalau sudah kun fayakun. Maka kemudian dikumpulkanlah air itu yang kemudian disebut dengan Zam-Zam. Dan doa Nabi Ibrahim apa? Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, dirikanlah salat. Mereka dirikan salat di tempat itu ya Allah. Allah kabulkan. Dulu Hajar tidak pernah mengira, dulu Ibrahim AS tidak pernah mengira tempat itu sekarang menjadi Masjidil Haram. Air mata atau mata air tadi menjadi mata air yang tidak pernah kering, yaitu mata air Zam-Zam. Warzuqhum minas samarat, dan doa yang ketiga apa? Penduduknya makmur-makmur. Tempat yang dulu gak ada tumbuhan, tempat yang tidak ada makanan, sekarang di Mekah, Masya Allah, buah itu selalu ada. Jadi kalau Bapak Ibu tindak haji, selalu ada buah di sana. Makmur-makmur. Dulu tempat tandus, padang pasir, tapi keberkahan dari keyakinan Ibrahim alaihissalam dan istrinya Ibunda Hajar. Artinya yakin dan percaya Allah pasti berikan yang terbaik. Walaupun kelihatan di awal rekoso gitu nih, rekoso. Maka asa antar syai'a wa khairul. Jadi kamu itu nggak suka sesuatu tapi itu baik. Sama ninggalkan anak di tengah padang pasir, ditinggal suaminya di tengah padang pasir, tapi Allah berikan keberkahan. Tempat menjadi impian, bahkan afidatan minan nas tahwi ilaihim, condongnya hati manusia itu kemana? Ke tempat itu sekarang. Sehingga semua kaum muslimin di seluruh dunia rela antri tahun-tahunan hanya untuk bisa berangkat di tempat di mana Ismail kecil bayi ditinggal. Itu keberkahan yang akan mengalir terus untuk keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Keyakinan. Ujian kedua ini, walama balagha sa'ya, ketika
sudah remaja. Allah pertemukan kembali bapak anak ini dan keluarga ini. Maka tentu bahagia. Nabi Ibrahim bahagia. Karena anaknya sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Dan remaja yang salihun. Remaja yang qurrata a'yun. Remaja yang menyejukkan pandangan orang tuanya karena kesolehannya dan adab-adabnya. Itu enggak lama, langsung. Baru berapa saat mengecap bahagia sebentar saja. Beliau tidur sudah bermimpi. Dan mimpinya bukan sembarang mimpi. Karena mimpinya apa? Perintah Allah. Untuk apa? Menyembelih putranya, membunuh putranya sendiri dengan menyembelih. Terulang sampai Ibrahim yakin ini adalah perintah. Bukan sekedar mimpi, bukan bunga tidur, tapi ini benar-benar perintah. Maka kemudian dipanggillah putranya. Wala ya punaya ini arafil manam. Wahai anakku, aku lihat dalam mimpi bapakmu, mimpi ayahnya ini, Allah memerintahku untuk membunuhmu dengan menyembelih. Fanzur mada tara, bagaimana engkau melihat ini wahai anak? Jawaban putranya bagaimana? Allah abadikan di surat ini kan, di ayat ini. Qala ya abati alma tu'mar. Wahai ayah, kerjakan yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan mendapatkan anakmu ini dengan izin Allah, termasuk minas sabirin, orang-orang yang hebat, remaja yang istimewa. Kenapa istimewa? Nyawa itu cuma satu. Dan masih remaja, masih pemuda. Tetapi cintanya pada Allah itu Bapak Ibu, yang menjadikan Ismail mengatakan if'al ma tu'mar. Kalau itu Allah yang perintahkan, ku persembahkan nyawa. Artinya Allah lebih berharga dari nyawa. Ibrahim begitu pula. Ya bunaya ini arafil manami anni anbahu. Walaupun cinta pada anaknya besar, sangat besar cintanya pada putranya, tetapi kalau itu perintah Allah, itu pun dilaksanakan. Maka ya, falamma aslama wa talahu linjabin, benar-benar dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail dibaringkan, kemudian pisau dikalungkan di leher, tapi kemudian Allah ganti dengan apa? Dengan domba yang sangat. Tapi pelajarannya ini loh Bapak Ibu, yang hebat ini. Bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang bapak, seorang anak ini menjadikan cintanya pada Allah itu lebih dari segala cintanya pada yang lain. Ini harus kita teladan. Ini harus kita tiru. Cintanya pada Allah, mengorbankan yang lain. Kalau Allah sudah perintah, sampai tinggalkan. Kenapa? Inna lillah. Di surat Ad-Dariyat 58 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil. Sesungguhnya Allah itu adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu apa? Sang pemberi, sang pengatur, dan pemberi rezeki. Artinya apa? Segala sesuatu ini dari Allah. Segala sesuatu di dunia ini diatur oleh Allah. Coba hidup mati. Itu yang ngatur Allah atau manusia? Allah, bukan manusia. Kalau manusia ditanya, adakah bapak-bapak yang pengen mati? Enggak ada. Adakah yang pengen mati? Enggak ada. Semua pengen hidup. Bahkan kalau perlu hidupnya beribu-ribu
bahwa saya pernah juga sampaikan ya di waktu kebetulan alhamdulillah 2018 ya di Mekah Al-Mukarramah saya jadi petugas haji Indonesia. Satu kloter itu ya saya bawa sebuah di masjid. Saya sampaikan kepada mereka, adakah dari jamaah haji ini yang pengen masuk surga? Semua yang katakan kami berhaji karena pengen surga. Adakah di antara bapak ibu jamaah haji ini yang pengen masuk surga lewat pintu VIP? Mau? Caranya gimana? Mati di sini. Oh, kalau itu nggak mau. Ada yang pengen mati di sini nggak mau. Kami pengen kembali ke Indonesia. Kami ingin balik lagi. Nggak ada. Padahal itu di tempat yang mulia. Dijamin surga nggak mau. Apalagi kita. Artinya apa? Semua pengen hidup, tapi ketika datang kematian, siapa yang kelak? Nggak ada. Maka kuburan-kuburan itu jadi saksi betapa manusia itu kalau sudah datang kematian, mereka nggak bisa ngelak. Kenapa? Bukan mereka yang akan kematian, Allah lah yang menentukan datangnya. Rezeki. Coba kaya miskin siapa yang atur? Kita. Kalau ditanya siapa yang pengen miskin? Siapa yang pengen tidak punya uang? Nggak ada kan? Semua mesti pengen doanya Allah berikan rezeki yang lancar. Mudahkan rezeki kami, keluarga kami. Pasti begitu doa-doa gitu. Nggak ada dari satu kita yang pengen nggak punya duit sama sekali, miskin. Nggak ada. Semua pengen kaya, semua manusia bukan cuma kita. Semua pengen kaya, semua pengen mampu, semua pengen punya apa. Tapi di apakah sama semuanya? Tidak. Karena rezeki ternyata beda. Karena bukan kita yang ngatur. Ada yang sudah kerja seharian dari pagi sampai malam dapatnya segini. Ada yang kerja tanda tangan dapatnya segini. Ya Allah yang ngatur. Sama-sama cari batu, beda kok bayarannya gitu ya. Yang satu cari batu sore, cuma dapat 200 ribu, yang satu cari batu hijau gitu yang berasa dapat. Ya beda sih. Bahkan dulu di Merapi ada yang bisa namanya Mbah Raja. Sudah meninggal ketika mereka meletus di 2010 dulu ya. Wah, itu cuma teriak 3 kali dapat uang banyak Pak. Cuma bilang rosok. Wah uangnya sudah ngumpul itu. Nah coba kita teriak-teriak 3 kali. Rosok. Yang bayar siapa? Enggak ada. Karena rezekinya bukan milik kita. Allah yang ngatur rezekinya masing-masing. Oh berarti kita tuh enggak punya. Iya kita cuma dititipin. Nyawa ini dititipin oleh Allah. Harta ini titipan Allah. Gitu nggih. Jabatan titipan Allah. Sakit sehat titipannya Allah. Bukan kita. Kita tidak mau sakit, pengennya sehat terus. Nah, maka inilah yang dipahami. Kenapa harus meletakkan cinta pada Allah di atas? Kenapa? Karena memang semuanya milik Allah. Kita cuma dititipi. Jika kalau yang punya itu minta, ya, kalau yang punya itu meminta, ya harus kita beri. Jangan ditahan. Ya, jangan ada tukang parkir ya, kita parkir mobil kita, kemudian diaku-aku ketika kita mau mengambil mobil kita lagi, itu kan mobilku, kan cuma parkir aku. Kan mobilku, cuma parkir, kenapa kamu aku sebagai mobil? Kan nggak boleh begitu. Sama Allah itu milik segala, memiliki segala, nah kita cuma dititipin. Maka sami'na wa ta'na. Seperti yang teladankan oleh Nabi Ibrahim, putranya Ismail ini. Ya, kalau Allah sudah perintah, sami'na wa ta'na. Kami taat, kami patuh. Kenapa? Karena semua dari Allah. Semuanya milik Allah. Semua yang ngatur adalah kita cuma dititipi. Kalau yang nitip minta ini
Ya Allah, ini ya Allah, ini milikmu ya Allah, ini milikmu ya Allah, ini milikmu ya Allah. Ya. Dan perlu diketahui oleh jamaah sekalian, sesungguhnya ketika Allah memerintahkan dan melarang itu, untuk apa sih Bapak Ibu? Ya, di surat Al-Mulk coba ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyubluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibtila'un. Hanya untuk menguji kok sebenarnya itu. Allah butuh uang kita enggak? Enggak butuh uang kita. Allah enggak butuh sepeser pun dari uang kita, enggak butuh, enggak perlu Allah itu. Allah memerlukan tenaga kita enggak? Enggak, Allah tidak butuh. Allah sudah maha kuat, maha kaya, maha sempurna. Berarti apa? Allah hanya ingin menguji cinta kita kepadanya. Allah itu ingin menguji kita itu percaya enggak sama Allah. Allah itu pengen nguji kita itu ya merasa diri enggak kalau cuma dititipi oleh Allah. Jadi ingin menguji kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari jamaah dari kisah Ibrahim alaihissalam ini, ayo kita jadikan pribadi kita itu pribadi yang selalu sam'an wa ta'ah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mampu menitikkan cinta itu di atas segala cinta. Begitu pula yang ketiga, kalau ini kaitan dengan pendidikan ini Bapak Ibu. Tanya jawab yang diabadikan oleh Allah di surat Shofat 102 ini. Ketika Ismail mengatakan atau menjawab pertanyaan dari bapaknya, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin ini. Ini kan merupakan konsep pendidikan yang hebat dari Allah sebenarnya. Konsep pendidikan yang zaman sekarang ini mulai banyak ditinggalkan oleh para orang tua. Sehingga ketika anak-anak Gen Z sekarang, yang kata orang tua sulit dinasehati, sulit dididik, liar, gitu ya bahasanya gitu ya. Sama orang tua berani, sama orang tua bantah, sama orang tua beda dengan anak-anak zaman dulu yang begitu manut-manut, nurut-nurut. Maka para orang tua juga perlu belajar dari kisah ini. Kenapa Ismail menjadi remaja yang hebat atau yang soleh? Di belakangnya siapa dulu Bapak Ibu? Bapak Ibunya juga soleh. Berarti apa? Kita buka di surat Tahrim ayat 6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, qu anfusakum. Dimulai dari mana pendidikan itu? Anfus, dirimu dulu. Mulai dari dirimu dulu, ya. Dari orang tua dulu, dari diri kita dulu mulai. Jaga dirimu dari api neraka. Jaga diri kita dari api neraka. Artinya, ayo solehkan. Ayo perbaiki diri kita. Sebelum memperbaiki keluarga kita. Ini yang dilakukan oleh Ibrahim AS dan Ibunda Hajar. Maka muncul Ismail yang mengikuti jejak orang tuanya. Jadi kalau kita pengen anak kita besok ya, menjadi ahli sholat, mari teladani Ibrahim tadi itu. Jadikan diri kita ini ahli sholat dulu. Beda loh Bapak Ibu ketika kita ngajak anak kita. Kita sudah pakai sarung, pakai peci, pakai sejadah. Kita bilang sama anak kita, Dek, Mas, yuk ke masjid. Lihat bapaknya sudah pecinan, sudah sarungan, sudah wangi gitu, tentu anaknya lebih mudah diajak ke masjid. Beda dengan kalau bapaknya masih nonton TV.
masih sibuk dengan urusan, ya, masih depan laptop, depan TV. Sana, dek ke masjid sana. Ayah, sudah nanti nyusul gampang, ada ke masjid sana. Sulit Pak, pasti gedumel atau ngeluh. Bapak saja, segera ke masjid kok. Atau orang tua pengen nasihati, dek jangan ngerokok ya, tapi nasihat sambil ngerokok. Rokok itu nggak baik loh nak, nggak baik loh. Gimana kira-kira? Sulit. Maka wajar kalau dibantah sama anaknya, oh, bapak juga ngerokok kok nasihati, nggak ngerokok. Oh, bapak juga nonton ini, mau saya nggak boleh nonton. Ibu juga begitu kok saya nggak boleh. Mesti kan inilah salah satu hal yang kadang kurang tersadari oleh sebagian orang tua. Kenapa anaknya sulit diatur? Mungkin dari diri kita sendiri yang memang kadang belum mampu mencontohkan yang baik untuk putra-putri kita. Sehingga dibantah, bahkan ngangkat suara, bahkan nantang di hadapan kita. Maka ayo, ini kisah yang istimewa dari surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. Nah, sebagai hitamnya nih Bapak Ibu. Ya. Secara singkat ya. Bagaimana caranya kita mencintai Allah? Ada 1, 2, 3 ya. 1, tentu dengan ittiba Rasulullah. Jadi cara kita mencintai Allah bagaimana? Ittiba Rasulullah. Ya. Ikuti Rasulullah SAW. Ya. Di surat ya, Al-Imran ini ya, ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum. Jadi cara kita cinta pada Allah, karena Allah itu bukan manusia, tapi Allah sang pencipta. Beda dengan sesama manusia, kita tahu cara mencintai sama manusia. Tapi ini zat yang maha kuasa. Maka gimana cara mencintainya? Ikuti Rasulullah bagaimana mencintai Allah. Teladani Rasulullah bagaimana mencintai Allah. Maka fattabi'uni, ikuti saya. Ya, ikuti saya. Sholatnya, muamalahnya, ibadahnya, ikuti saya. Itu cara mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti Rasulullah. Jadi ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai malah menyimpang, jangan sampai malah nyeleweng dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua apa? Ya. Ya. Ikhlas. Di surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudin. Dan kalian tidak diperintahkan ya, kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahudin. Kecuali menyembah Allah dengan penuh mukhlis, yaitu ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni. Artinya apa? Kita tidak menjadikan Allah itu tandingan-tandingan apapun dan siapapun. Murni, benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini cara kita mencintai Allah. Ya. Kan Allah itu sang maha segalanya. Maka sampai Allah itu sangat murka kalau Allah disamakan dengan makhluknya. Sampai Allah berfirman, innallaha la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ngampuni satu dosa. Dosa apa Bapak Ibu? Syirik. Syirik itu apa? Lawan dari ikhlas tadi itu. Dosa yang enggak diampuni itu syirik. Sampai pelaku dosa ini benar-benar taubatan nasuha sebelum kematiannya. Jadi kalau mati masih bawa syirik, enggak diampuni oleh Allah. Tapi kalau bertobat, innallaha huwal ghafurur rahim. Padahal wa minan nasi mayyatakhidu min dunil andada. Padahal syirik ini Bapak Ibu, ini penyakit yang lebih dari Covid ini. Karena ada 2 syirik ini ya. Satu syirik besar. Kalau syirik besar insya Allah, apalagi warga Muhammadiyah insya Allah lah.
Gak ada yang jatuh lah. Yaitu bagaimana menjadikan benda, makhluk, benda mati, benda hidup, makhluk itu sebagai tandingan Allah. Gak ada ya Bapak Ibu ya? Gak ada insya Allah. Gak ada yang nyembah berhala, gak ada. Gak ada yang nyembah jimat, gak ada. Yang percaya pada jimat, gak ada. Dukun, insya Allah gak ada. Sama uang kira-kira gimana Pak? Sama duit kira-kira bagaimana kita ya? Insya Allah kita masih mampu ya untuk nahan diri ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi bukan gara-gara duit kemudian aturan Allah kita langgar, bukan gara-gara uang kemudian larangan Allah justru kita. Nah, insya Allah kalau syirik besar kita tidak. Tapi syirik kecil ini yang bahaya. Maka Rasulullah bersabda, akhwafu ma'akhafu min ummati syirkul khafi. Nah, ini yang lebih berbahaya itu. Yaitu riya. Apa riya itu? Campuran tadi loh Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang misalnya begini, bapak-bapak mau nggak? Ini kami kasih gratis 1 liter susu misalnya gitu. Gratis. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dikasih 1 sendok kotoran. Oh ya nggak mau. Kenapa? Jijik. Karena ada campuran kotoran 1 sendok. Kemudian dikatakan, coba kalau sudah ada 1 sendok, setengah sendok kotoran saja masih mau enggak? Ya enggak mau, jijik. Karena masih ada setengah sendok kotoran. Walaupun cuma sedikit, tapi karena ada kata kotoran hewan dicampur ke susu, enggak mau. Jijik tak Bapak Ibu ya? Bahkan ketika dikatakan, sudah enggak usah, enggak 1 sendok, enggak setengah sendok, cuma sendoknya bekas membersihkan kotoran. Belum dicuci, dipakai untuk ngudak-ngudak. Enggak mau juga kok kita. Kenapa? Sendoknya kotor, cici. Ada campuran-campuran tadi. Ya, maka ikhlas itu adalah kunci. Bagaimana kita mencintai Allah itu benar-benar tidak ada campuran, murni dari hati kita terdalam bahwa Allah adalah tujuan utama kita. Allah adalah cinta utama kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah memberikan yang terbaik di hadapan Allah. Totalitas dalam pemberian. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayammamul khabisan tunfikuna walastum bi ahli ila antum midufi. Jangan sampai kita itu ya menginfakkan, memberikan sesuatu yang jelek yang kita sendiri tidak mau. Jadi sahabat Bara' bin Azib itu mengkisahkan ya asbabul dari nuzul dari ayat ini adalah dulu penduduk Ansor, yaitu penduduk kota Madinah, itu kalau setiap panen korma, itu selalu mereka menyisihkan sebagian korma-korma itu dibawa ke masjid. Biar dimakan oleh jamaah di masjid atau di sufah. Tapi kenapa ditegur oleh Allah? Karena yang dibawa ke masjid itu ternyata korma-korma yang jelek. Yang bagus-bagus sudah dipilih. Yang bagus-bagus untuk dirinya sendiri, yang jelek-jelek diberikan ke orang banyak. Ditegur langsung sama Allah. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun walastum bi akhdi ila antuk midubi. Jangan sampai memberikan sesuatu yang khabais yang kamu sendiri enggak mau. Artinya untuk Allah berikan apa? Yang terbaik. Bukan yang terjelek. Terbaik dalam apa? Dalam segala hal. Ini memang konteksnya kurma, tetapi ini berlaku untuk semua dimensi kehidupan. Kalau untuk Allah, berikan yang terbaik. Jadi jangan sampai kita berkata, ya nanti kalau nggak capek, saya akan sholat jamaah. Nanti kalau sempat ada waktu, saya akan baca Quran. Jangan. Nanti kalau uangnya sisa, boleh disodakokan. Jangan. Itu berarti menunjukkan kita cuma memberikan untuk Allah sisa. Bukan prioritas. Padahal harusnya untuk menjadi pencinta Allah, kita harus memprioritaskan menjadikan Allah itu
sebagai tujuan utama, maka berikan yang terbaik di hadapan Allah. Demikian jamaah yang berkat Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan dari Khalilullah Ibrahim alaihissalam dengan 3 cara bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita sekalian. Kita akhiri dengan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesempatan agar kita mampu untuk istiqomah dalam keimanan dan Allah suburkan keimanan dalam jiwa kita sehingga kita menjadi pencinta Allah yang sesungguhnya. Kita mulai dengan ilmu kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin, hamdan sakirin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yusma. Allahumma ja'al tajamuna hada tajamu'an marhuma waj'al tajamuna hada tajamu'an mardiya waj'al tafarruqana tafarruqan masuma. Allahumma la tada' lana danban illa ghafarta wala maridun illa safaita wala hamman illa farajta wala su'ubatan illa yasarta wala su'ubatan illa yasarta wala hajatan min khawaija dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa nas'aluka Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma taqabbal minna salatana wa taqabbal minna sa'ira a'malina. Allahumma taqabbal minna takhusu'ana wa taqabbal minna tadru'ana
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Kalau benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah murni dari pribadi kami. Aku qouli hada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima